beberapa penceramah, mungkin saya termasuk orang pertama yang menggunakan lagu beliau, dan saya minta izin sama beliau untuk memandangkan lagunya dalam ceramah saya, sehingga Sonata Legend pun sampai akhir hayatnya masih bareng-bareng dengan saya. Satu persatu wafat setelah mereka semuanya tampil di sini, bernyanyi bareng di sini, bahkan manggung bareng di tablik akbar saya di beberapa tempat. Itu bisa dilihat. Berapa banyak orang yang mengambil manfaat, bisa memberi makan anak istrinya, bisa sekolahkan keluarganya, bahkan bisa membangun rumahnya, bisa naik haji. Itu hanya dari beberapa lagu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami muliakan guru kami Kiai Syarif Rahmat, yang tidak asing lagi, beliau sosok ulama yang sangat toleran seperti Gus Dur. Beliau sangat demokrat, beliau mengayomi, dan yang terlebih lagi nasionalisnya sangat tinggi sekali. Ini mudah-mudahan bisa diteladani bagi mubalik-mubalik muda, ya. Karena dakwah itu harus sejuk, dakwah itu harus menjadi perekat, dakwah itu harus merangkul bukan memukul, harus dengan argumen bukan dengan sentimen. Terima kasih, ini udah lama rindu sama guru. Doakan kami mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Ya. Dan di sebelah beliau ada aktor legend, aktor senior, Bang Sultan Saladin, ya. Beliau udah malang melintang puluhan tahun, dan hebatnya lagi beliau beberapa kali memerankan sosok Bung Karno yang sangat fenomenal itu ketika produksi Cina dengan judul Chow In Lai in Bandung. Ya, beliau berperan sebagai Bung Karno. Itu juga luar biasa, Bang, ya. Jadi di setting itu gedung Asia Afrika pindah ke Cina sesuai dengan aslinya. Mereka bikinnya nggak main-main. Ini profesional banget. Dan yang untuk merankan Bung Karno itu nggak usah saya sebutkan namanya, takutin nanti tersinggung. Itu aktor-aktor Indonesia yang hebat-hebat, dan beliau yang dipilih. Ya, selain posturnya juga beliau ini sampai ketakutan gitu, karena ketakutannya gini, Kiai, setelah syuting panjang takut nanti masih seolah-olah memerankan Bung Karno, kayak seperti Christine Hakim ketika menyelami peran Cut Nyadin, dia kadang-kadang masih lupa bahwa kembali. Itu bahaya loh, kayak orang itu, dan itu aktor hebat dan aktris hebat yang bisa melakukannya, ya Bang, ya. Jadi nggak sembarang orang. Nah, di film lokal pun beliau dipercaya sutradara box office Riri Riza main film sebagai Bung Karno lagi. Filmnya Gi yang diperankan Nicholas Saputra, Bang. Bukan Nicholas Sapi, Nicholas Saputra. Ya. Nah, ini juga beliau sangat keluar auranya, gagah. Bahkan saya sering dalam berbagai kesempatan, Kiai, Bang, tolong dong Bang, saya kan juga di kadang-kadang kalau menghadapi orang banyak tuh kan mesti ngikut seperti Bung Karno, menggelegar. Nah, beliau juga masih sampai hafal kali karena menyelami peran. Jadi dan dari kalau kita lihat kita googling itu, dari komen-komen netizen itu kan, netizen kita nih, Kiai, dinobatkan oleh TikTok netizen paling kejam sedunia, sampai tentara Israel aja banyak yang stres. Nah, netizen kita tuh sebagai netizen yang hiperaktif, bukan superaktif lagi. Itu mengakui bahwa dari sekian banyak yang memerankan Bung Karno, tanpa menafikan yang memerankan Bung Karno muda, itu cuman Umar Khayyam dan Sultan Saladin yang seolah-olah kayak orang benar-benar ini ya, kemasukan ruhnya tuh. Nah, udzubillah, jangan kemasukan beneran. Jadi, nah ini pengantar aja, nanti kita diskusikan, karena nanti beliau ini banyak gagasan dan cocok sama Kiai gitu. Jadi sejiwa, karena Kiai ini juga Soekarnoisme juga, dan kita juga harus mengakui jasa beliau besar, rela dibuang di pengasingan. Kita walaupun kita bukan warga PDI ya,
Tapi kita mengakui beliau luar biasa, rela keluar ke penjara demi kemerdekaan Indonesia. Nah ini juga Ibu lagi megang buku yang sangat langka ini di bawah bendera Rasulullah. Nanti kita mengalir aja. Sekarang saya minta sedikit pandangan dari Pak Kiai, kira-kira keteladanan dari Bung Karno. Ya Bung Karno kan biar gitu-gitu juga, wah beliau ini sangat ta'zim dengan ulama. Dalam berbagai keputusan penting beliau selalu saat itu belum ada WA, bayangkan beliau selalu bersurat kepada tokoh-tokoh NU di Jombang dimanapun, Jawa Timur, Jawa Tengah, karena beliau ini sangat ta'zim dengan para ulama, dengan para kiai. Oke. Ya. Terima kasih. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ustaz Reza, terus Bang Stan Saladin dan Adinda. Panggilannya apa lagi ya? Levi. Dia ini putri kandung dari penyanyi terkenal yang saya hampir rata-rata hafal lagunya, Ida Eliza. Nah, jadi kemarin tidak sengaja pas datang ke sini nyebut nama Ida Eliza, saya ingat lagunya itu. Terima kasih juga suami. Kalau bicara tentang Bung Karno, saya kira tidak akan selesai semalaman suntuk. Karena apa? Karena dimensi beliau itu luar biasa. Rasanya mungkin Indonesia tidak akan menemukan kembali orang seperti beliau. Dan setiap orang ada merasa memiliki beliau. Siapapun dekat dengan beliau akan merasa memiliki bahwa dia adalah bagian dari beliau. Nah, orang dari luar yang melihat itu sepertinya apa? Seolah-olah beliau itu nggak punya muka yang jelas, alias tidak jelas haluannya. Tetapi itulah sifat orang tua yang setiap anaknya harus merasa bahwa dia paling disayanginya. Itu paling sulit. Sehingga ketika nanti ada tuduhan Bung Karno itu pro komunis, pro PKI, itu karena orang yang melihat memang cuma satu sudut, sedangkan Bung Karno melihat dari semua sudut gitu. Nah, bagi kita orang Islam, Bung Karno adalah sosok yang sangat luar biasa. Mengapa? Beliau berguru kepada tokoh Islam yang sangat terkenal itu Haji Umar Said Cokroaminoto, bersama dengan Semaun dan Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Ini tiga-tiganya menjadi orang besar di Indonesia, menjadi orang semua dengan satu guru bangsa, yaitu Haji Umar Said Cokroaminoto. Cukuplah buat kita bahwa beliau belajar agama dari memang biangnya saat itu yang benar-benar merupakan tokoh pergerakan. Nah, di samping itu juga beliau belajar kepada Hasan karena hausnya dengan keislaman, maka guru-guru ulama-ulama yang besar-besar beliau hubungi. Dengan Buya Hamka juga komunikasi aktif ya. Hasan itu kan pendiri Persis. Hampir semua tokoh-tokoh agama itu disamperi oleh Bung Karno. Bukan cuma diundang ke istana, tapi dikunjungi, didatangi, disurati dan diajak berbicara. Wadah yang sebegitu kecil diisi dengan semua muatan yang banyak, pasti isinya akan sangat luar biasa. Ramuannya sangat luar biasa. Mungkin kalau sekarang menggambarkan dalam dunia seni itu Bang Raden Haji Omah Irama lah. Haji Omah Irama. Saya baru saja hari kemarin ulang tahun yang ke-77. Dalam kesempatan ini kita akan mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-77 Kang Raden Haji Omah Irama, mudah-mudahan sehat selalu. Jadi kalau Bang Roma Irama itu kan orang yang memang punya ramuan komplit di dalam musik dangdut. Dia ada cinta, dia ada lagu anak-anak, dia ada lagu dangdut umum, dia lagu qasidah, lagu perjuangan, sampai lagu spiritual, dia ada semua di situ. Mungkin orang tidak tahu lagu Mardatila. Mungkin banyak yang tidak tahu, dikiranya cewek. Seringku terjaga tiap malam. Mardatila itu merdotillah. Orang tidak paham keriduan Allah yang membuat beliau terjaga tiap malam menangis menghampiri Allah. Orang taunya cuma goyang doang, tapi masuklah ke dalam maknanya. Dia pasti akan merasakan sesuatu yang lain. Siapa Ahmad Datila tidak mungkin tiap malam bangun untuk Mardatila keriduan Allah. Dan itu Roma Irama. Jadi kalau sekarang ada orang, kalau Bung Karno itu adalah seorang pejuang yang membuat setiap orang yang sekarang bisa berbuat dengan indah, bisa beribadah, bisa bangun masjid, bikin majelis zikir, majelis taklim jutaan, itu nilai pahalanya yang banjir Bung Karno. Karena apa? Tanpa kemerdekaan tidak ada majelis zikir, tanpa kemerdekaan nggak bebas bikin masjid. Jadi
kita tidak boleh melihat pemimpin kita yang satu ini sebagai orang yang bersalah kepada mangsanya. Sering saya katakan bahwa di atas kesalahan yang bersifat manusiawi, tapi ada jasa besar yang itu bernilai samawi. Nah, demikian juga hari ini Bang Raden Haji Rhoma Irama, kita harus sebut itu karena memang baru kemarin ulang tahunnya. Coba berapa banyak orang yang menyanyikan lagu beliau, kan? Berapa penyanyi yang naik daun gara-gara beliau. Berapa penceramah, mungkin saya termasuk orang pertama yang menggunakan lagu-lagu beliau, dan saya minta izin sama beliau untuk mengumandangkan lagunya dalam ceramah-ceramah saya, sehingga Soneta Legend pun sampai akhir hayatnya masih bareng-bareng dengan saya. Satu persatu wafat setelah mereka semuanya tampil di sini, bernyanyi bareng di sini, bahkan manggung bareng di tablik akbar saya di beberapa tempat. Itu bisa dilihat. Berapa banyak orang yang mengambil manfaat, bisa memberi makan anak istrinya, bisa sekolahkan keluarganya, bahkan bisa membangun rumahnya, bisa naik haji. Itu hanya dari beberapa lagu Bang Haji Rhoma Irama, lagu-lagu beliau. Saya kira kalau ada wali musik, Rhoma Irama walinya. Kalau ada waliullah lewat jalur ini, Bang Rhoma lah walinya saat ini. Kita tidak usah menafikan kebaikan orang ya. Mau orang bilang apapun, semua orang menikmati karya beliau. Nah, saya kembali ke Bung Karno. Saya tertarik karena apa? Karena pada sosok beliau ini dua manusia yang sebut tadi berhubungan. Beliau juga adalah orang yang memerankan Bung Karno. Di saat yang sama dia juga pernah berantem dengan Bang Rhoma Irama di filmnya. Nah, ini saya ingin masuk ke situ. Jadi apa ya, bincang-bincang santai aja ya, bincang-bincang santai saja. Yeah. Terima kasih pertama ya Bang Tan Saladin ya. Nggak nyangka lah ketemu hari ini, nggak nyangka. Jadi ini kita juga bikin tayangan juga santai saja, santai saja, tidak direncanakan, tidak diprogram, mengalir saja. Saya udah deh kesini dulu deh yang nanya dah. Jadi menarik sekali nih ya. Jadi buat teman-teman keluarga besar pada suka dimanapun berada, keluarga besar, orang tua murid, wali dari pondok pesantren Ummul Qura, ya. Jadi nanti kita akan menimba ya wawasan, dan juga kita akan minta, selain minta pandangan juga minta pengalaman juga dari aktor legendaris ya, living legend yang masih bersama-sama kita. Beliau ini selektif Pak Kiai, dan nasionalisme tinggi. Ya maaf, karena saking tinggi ya rasa nasionalismenya, beliau ini punya cita-cita besar, ingin agar film Indonesia jadi tuan rumah di negara kita ya. Jangan orang lain itu yang monopoli ya Bang ya. Nah, jadi ini juga harus kompak, harus ada kebersamaan, harus ada gotong royong. Nah, jadi dari kita bercerita tentang nasionalisme kan hubul watun minal iman ya. Bagaimana Bung Tomo menggelorakan dengan takbir, bagaimana juga Kiai Hasyim Asy'ari dengan resolusi jihad. Nah, Bung Karno ini lebih memilih jalan diplomasi. Jadi sering beda sudut pandang dengan Jenderal Sudirman yang lebih sering gerilya, lebih senang berperang, bertempur. Nah, gimana Bang ketika Abang pengalamannya bagi yang muda, ini berbagi untuk yang muda-muda, ini ribuan anggota dan umum juga menyaksikan, walaupun kita ngobrol santai, ini insya Allah bermanfaat buat halayak ramai. Ketika Abang terpilih memerankan Bung Karno, gimana rasanya, terus kira-kira tantangannya apa? Kita kan juga kepo, kita yang generasi muda pengen tahu, dan kira-kira dampaknya ke Abang itu gimana? Dan juga nanti Abang kisahkan juga sedikit juga tadi, ini juga pada suka ini juga karena mereka itu muridnya Pak Kiai, dan ini juga banyak penggemar Bang Haji ya. Jadi pengalaman Abang juga nanti bisa diceritakan ketika bermain film. Saya nggak lupa judul yang pertama, Melo Dicinta, yang kedua kalau nggak salah Badai di Awal Bahagia, yang ketiga saya lupa, yang keempat itu Satria Bercinta, Satria Bergitar.
Maaf. Jadi nanti abang cerita gitu. Kan ini kan buat sinias-sinias muda, ini kan experience is the best teacher. Ya. Pengalaman ini guru yang paling bijaksana. Monggo bang. Iya, Bismillah. Sebelumnya terima kasih Kiai. Bicaranya perlu pegang aja dah. Gitu ya. Maaf. Sebelumnya kawan. Sudah lama lihat di televisi, baru sekarang ketemu. Ini juga Ustaz Reza, Mbak kita. Sebetulnya sudah banyak diungkapkan tadi ya tentang kehebatan Bung Karno, kehebatan Rhoma Irama, yang ya alhamdulillah sobat kita itu sahabat saya juga kan. Dari kecil sebenarnya kan, gitu. Saya sendiri nggak menyangka semua ini, artinya latar belakang saya juga sebetulnya ya pas-pasan juga gitu. Ya, banyak di jalan gitu, tapi ya karena yang satu itulah ya, mungkin saya mendapatkan kesempatan beberapa kali untuk bermain film, dan sebetulnya diawali dengan berteater. Ya kan, berteater gitu. Ya banyaklah tokoh-tokoh yang saya tidak pernah kenal, tidak pernah tahu, harus saya mainkan. Itu juga dengan sutradara dulu tuh besar gitu ya. Umpamanya saya dulu pernah mainkan, ini perlu sedikit Pak Kiai ya. Di teater itu namanya Montserrat, itu seorang tokoh tentara, tapi dia harus membela rakyat, tapi dia dinyatakan bersalah oleh atasannya waktu itu, yang bermain itu Soekarno M. Nur. Saya tuh Kapten Montserrat itu nyatakan bersalah karena dia tidak bersalah. Bersalah tapi karena bersalah. Dipaksa. Gitu. Dan Soekarno itu menarik. M. Nur ayahnya Rano Karno. Ya, ya Rano Karno. Itu satu buat saya lah, langkah ya. Yang saya nggak menyangka lah, orang saya awal-awalnya itu juga mainnya figuran-figuran gitu kan. Memang lain ya sama dulu. Kemudian seterusnya ya bermain dalam Macbeth, itu Shakespeare punya itu. Dengan sutradaranya Teguh Karya. Siapa yang nggak kenal Teguh Karya ya kan? Itu juga terjadi casting itu kalau sekarang namanya Audisi. ya Casting, gitu kan. ya. Wah, sampai terpilih. Terakhir tuh saya berdua sama namanya almarhum Toro Margen. Uka Ya kan. Ya. Nah, di situ kita berdua harus jadi dua tokoh Macbeth. Main di tim, saya dapat 4 hari, dia 3 hari gitu. Nah, gitu. Terus main lagi dalam Hamlet, itu juga Shakespeare. Ya kan? Wah, itu karya, kalau di Inggris katanya kalau seorang pemain itu sudah bisa memainkan tokoh-tokoh Shakespeare, wah itu dianggap luar biasa. Nah itu tokoh-tokoh yang saya tidak pernah kenal, tidak pernah tahu bagaimana kita memberikan rohnya itu. Ya. Nah kalau Soekarno kita tahu kan, kenal, gitu. Ada, terus ada beberapa lagi lah. Nah, dalam Hamlet itu sutradaranya seorang wanita yang kemarin ini sangat populer, sekarang juga tetap populer, suaranya lantang seperti pemberontak, itu namanya Ratna Sarumpahit. Jadi terus gitu, ada lagi terus. Jadi main di panggung ini memang kalaulah bisa sampai sekarang ini saya tuh pengennya bermain di panggung. Kalau Kiai nanti suatu waktu mempunyai satu tempat yang bagus, studio, latih Kiai untuk berteater itu untuk masalah kehidupan kita itu lengkap semua di situ. Rasa kebersamaannya, rasa nggak ada merasa yang di bawah sama yang di atas itu berbeda. Ya.
biar kita peran utama juga kalau kita harus juga ngangkat kabel atau ngangkat apa gitu ngangkat di situ. Lain membintang film gitu. Nah ini terus kembali kepada Bung Karno. Kenapa saya bisa dapatkan tokoh Bung Karno ini? Itu pun seperti khayalan juga. Jadi waktu itu Kiai pernah saya gunting-gunting foto kepalanya Bung Karno, badannya yang ada itu kan. Makin kebesaran. Clipping. Tahun 70-an clipping. Terus kepalanya saya ganti gitu. Kepala saya, kepalanya diganti kan. Itu nggak ada. Wah, ya itu tadi, jadi ada yang bilang apa yang kita inginkan kata satu waktu akan ketemu Ya, gitu. betul. Betul tuh Kiai ya? Iya. Gitu loh. Nah, cuman yang diinginkan menjadi konglomerat belum nih Kiai. Kan apapun. Kenapa? Supaya bagaimana terus kita melihat sekarang ini perfilman kita memang kayaknya marak gitu ya. Iya, tapi alhamdulillah kita di negeri kita sendiri masih jadi ya kasarnya boleh katakan kuli. Bukan kita yang megang kendali. Nah ini kita senang juga lah kalau kita dengar ada capres kita pengen kembali, kita merasa bagaimana kita sebagai warga negara kan itu. Itu yang diinginkan Bung Karno kan. Saya ingat itu waktu bagaimana Bung Karno berdikari bertengkar di negeri sendiri. gitu. Itu kira-kira sedikit pengantarnya. Ya sampailah sekarang ini kepada Bang Haji Roma Irama. Ini juga satu gang sebetulnya di tempat itu. Sama-sama makan di Warmo. Wah, masih kita juga jadi apa namanya ini? Warmo masih ada, Bang? Masih. Makan 3 bilang 1 kan gitu. Darmaji ya. Jadi gitu kayak. Ini perjalanannya saya sangat syukuri. Alhamdulillah rasanya kaya gitu. Kaya hati. Tapi kaya yang lainnya alhamdulillah mungkin jauh lebih kaya. Alhamdulillah. Gitu. Ini memang saya harus apa namanya ya? Nggak boleh harus tutupi ya sekarang ini ya, harus buka supaya kita memberikan contoh. Boleh saya tanya ya, Bang Ustaz Boleh. Ya. Selama memerankan Bung Karno itu kan sesuatu yang mungkin hampir semua orang memimpikan untuk itu. Oh ya. Pengen ya. Betul. Nah sekarang selama memerankan film beliau sebagai peran beliau, pernah nggak bermimpi bertemu Bung Karno? Iya begini ya. Saya itu Mimpi dalam tidur loh ya. bisa tidur ya. Pernah nggak mimpi ketemu langsung beliau? Kalau mimpi itu belum. Belum ya? Belum. Cuman ada hal-hal yang karena saya menangkap bahwa yang kita apa namanya ini perankan ini untuk Bung Karno ini kan, bagaimana kita menangkap semangatnya, rohnya itu. Ya paling nggak kita baca ini pernah juga baca sedikit tentang itu di bawah bendera revolusi kan. Nah, terus ya. Cuman ada kejadian-kejadian yang seperti Di luar Nurul. Di luar Nasar. di luar waktu syuting di Istana Bogor. Itu hampir setengah jam saya di ruang pakaian make up. Itu keluar air mata tuh. Karena ada sesuatu kayaknya ini Bung Karno nggak beginilah gitu. Masa direndahkan begitu. Waktu itu dalam peran apa itu? Artinya dalam scene apa itu? Dalam scene waktu itu ada mau penandatanganan antara Menteri Luar Negeri Indonesia dengan Cina gitu. Yang saya tahu waktu itu dia tidak hadir. Tapi kenapa mau dihadirkan gitu? Dan ada beberapa hal lah gitu kan. Saya menganggap walaupun scene-nya ya, pemeran utamanya tentu bintang utama dari sana ya. Nah, tapi saya nggak pengen dia itu janganlah seperti dikecilkan gitu. Nah, itu salah satu kanunya. Ya kan? Tapi walaupun saya tidak bermimpi, tapi lamunan saya selalu ada, gitu kan, gitu. Itu yang buat saya itu cukup apa namanya
interesan lah ya. Saya main syuting kita di Cina berapa bulan itu kan. Terus di sana dibangun namanya Gedung Asia Afrika itu dari tembok benar batu-bata. Sesuai asli. Terus airport Kemayoran. Nah, itu sempat di hotel itu ya di lantai berapa. Itu juga saya dalam perenungan itu juga kapan kita bisa seperti ini. Itu Berapa bulan syuting di Cina? ya itu sebetulnya persiapannya kan lama kan, setahun ya, ada 3 bulan kok. Di sini cuma 10%. Di gedung kayak di Istana Bogor. Nah, itu salah satunya. Tapi yang paling penting itu buat saya setelah memerankan Bung Karno itu, saya pernah membaca tentang keislaman dia itu. Ada kata-kata dia waktu Maulid Nabi di istana, ya kan? Gali apinya Islam. Gali. Nah, ini yang sekarang ini yang nampaknya itu sepertinya itu yang sedang diapakan sama kita sekarang ini kan. Sebentar Bang, biar seru. Jadi kita kan ada tamu juga nih. Tamu ini kan membawa barokah. Dan ini juga dari keluarga seniman juga. Ada yang mau ditanyakan nih? Yang dari tadi saya ingin tanyakan adalah saat saat berperan itu kan otomatis kan masuk ke dalam jiwa itu Bung Karno gitu kan. Itu hanya membaca buku atau memang istilahnya mencari cerita dari orang-orang terdekat Bung Karno sendiri atau bagaimana? Oh iya, harus ada. Harus banyak kita bertanya juga kan. Terus yang lebih cocoknya itu bagaimana kita dalam memerankan ini kan tidak larut, ya kan? Karena kita harus peran itu masuk itu paling bolehnya kan 80%, 20% tetap diri kita. Kata Pak Kiai kalau dikupas bisa sampai pagi. Ya. Ini nanti kalau editornya bisa bawa cuplikannya, Chow in Bandung. Kemarin terakhir 3 hari lalu saya nonton, yang nonton tuh udah 2 juta lebih lah. Nah, jadi daripada penasaran, kalau abang masih ingat, ini kan yang nonton banyak kan. Kiai kan muridnya di mana-mana ini. Maksudnya cuplikan pidatonya ya. Setuju nggak? Setuju. Nah, masih ingat tuh Bang? Kan abang beberapa kali dan ini sukses. Bukan, soalnya ini kita bukan ngangkat karena orang sebelah kita ya. Ini dalam sebelum ada Herjunot Ali, sebelum ada Vino Bastian, dulu abangnya dibayar paling mahal di produk karena menghargai aktor yang benar-benar seleksi itu luar biasa. Monggo Bang, maksudnya biar ini kan banyak yang begini untuk peran apapun namanya. Jangan nanti aja Bung deh, Karno. biar penasaran di akhir aja deh nanti abang cuplikin sedikit ya Bung Karno yang abang peranin itu kan. Bung Karno itu kan sosok apa ya? Wah, di PBB aja berani. Amerika akan saya Serika, Inggris akan saya linggis. Dan semua negara itu lebih senang gabung ke Bung Karno lewat KTT daripada bikin blog kiri kanan. Nah, sekarang kembali ke Kiai nih. Gimana Kiai? Kiai kan Kiai ini referensinya karena beliau banyak di lapangan syuting. Kalau Kiai kan menggalinya kan sambil nunggu sholat malam, bacanya juga luar biasa. Di tangan Kiai ada buku yang sangat dicari para kolektor. Buku sangat terbatas, nggak dicetak lagi, di bawah karya Bung Karno, di bawah bendera revolusi. Itu dia harganya selangit nih kalau kolektor tahu. Ya, saya syukur punya beberapa puluhan mungkin ya buku karya Bung Karno karena ketika saya betul-betul mencintai dan menghadirkan sosok Bung Karno dalam konsep pemikiran saya lakukan perburuan buku lah. Ini buku ini adalah buku, nah ini jilidnya sudah rusak, kemudian saya rangkap jilid baru, Bung Karno dan Kehidupan Berpikir dalam Islam, karya Sohihin Salam. Ini cetakan pertama tahun 1964, jadi itu tahun lahir saya 64. Jadi kita cari-cari agak sulit ya di tempat-tempat di online juga. Nah, ini buku di bawah revolusi juga cetakan pertama. Cetakan pertama tahun 59. Ini sambutan
Panitianya Kak Gunadi dan Mu'alif Nasution, Jakarta 17 Agustus 59. Jadi fotonya pun masih menyatu dengan kertas buku. Jadi betul-betul masih asli. Saya paling suka dengan barang-barang kolektor tua. Jadi kalau ada buku-buku Bung Karno yang tua, insya Allah saya belilah. Berapapun itu. Kalau yang tua-tua ya. Jadi saya yang menarik Bung Karno itu dalam berpikir Islam itu apa? Tadi dibilang kan ada buku judulnya Api Islam. Saya punya cuman nggak tahu di mana karena saya kadang-kadang pindah-pindah tempat ruangan baca dimanapun saya bawa buku karena waktu saya ngaji baca biasanya jam 2 malam ke rumah baca jam 2 sebelum tidur gitu acak-acakan itu api Islam. Jadi bagaimana Bung Karno itu melihat Islam sebagai sebuah api yang hebat, tapi kita kebanyakan cuma bisa menikmati abunya doang. Abunya buat gosok piring gitu kan. Hasil pemikiran konsep Quran digunakan untuk kepentingan politik sesaat. Bung Karno ingin apinya. Jadi manusia Islam itu harus jadi api, jangan jadi abu yang cuma korban produk pemikiran yang kemarin. Dan saya tertantang untuk itu. Masih banyak sebetulnya ayat-ayat Quran yang bisa dikembangkan hari ini, tetapi kita memang harus secara jujur merungsungi, kalau istilah Jawa itu melepaskan dari sisik yang kemarin, tafsirkan Quran dalam sisik yang baru, yang segar, tapi tidak menafikan bahwa yang kemarin itu benar. Kebanyakan kita masih tenggelam seperti hidup pada abad kedua, abad ketiga, abad keempat, padahal zaman itu tidak akan sama. Dan Quran hari ini dia turun kembali untuk abad yang baru, untuk kekinian. Nah, saya merasa bahwa pemikiran Bung Karno itu ke situ. Jadi bagaimana beliau ingin merangsang setiap umat yang membaca kitab sucinya, ini ada apinya loh. Kenapa kamu kok sibuk berebut abunya gitu loh. Nah, itu ada pemikiran yang sangat luar biasa ya. Luar biasa ya pemirsa yang nonton tayangan ini, kita bisa belajar kan bangsa besar, bangsa yang menghormati jasa pahlawannya, betul? Betul. Nah, ini gambar, ini info aja buat Abang Sultan, buat Ibu. Ini Kiai ini nasionalisme luar biasa. Bahkan seorang pahlawan ya yang dilupakan sejarah ya, yang bisa Kiai cerita sedikit ya. Sampai sekarang sedang diperjuangkan jadi pahlawan nasional, gagah berani, wanita hebat yang sampai membunuh gubernur POC. Dan itu Kiai pelopornya untuk ziarah ke makamnya, akhirnya diikuti berbondong-bondong dari mana-mana. Monggo Kiai. Ya, itu kan sebenarnya bukan cuma beliau yang saya bicarakan ya. Saya juga berbicara tentang Cut Nyak-Dien. Kita bicara tentang Rasuna Said. Mohon maaf sekali. Kita tentu mengatakan Raden Ajeng Kartini berhak untuk dijadikan pahlawan dan ya pantas juga hari lahirnya diperingati. Tapi bandingkan dengan Cut Nyak-Dien yang sampai hari ini nggak ada peringatan hari lahirnya. Nggak apa-apa, ini kan kritik ke dalam. Kenapa tidak ada hari lahir Cut Nyak-Dien atau hari wafat Cut Nyak-Dien dijadikan sebagai hari nasional yang diperingati? Kita memang banyak melupakan sejarah ini. Cut Nyak-Dien dari Aceh, bayangkan saja, dibuang sampai wafatnya saja di Sumedang. Alhamdulillah saya sudah beberapa kali ziarah ke sana. Saya ingin menyampaikan rasa hormat buat beliau karena dibandingkan kita nggak ada apa-apanya. Juga Ibu Inggit Garnasih, ya kan, istri pertama Bung Karno ya, istri Bung Karno. Sampai sekarang tempatnya sangat sederhana seperti itu. Bahkan saya sempat mengusulkan di Bandung, saya datang ke sana, bisa nggak kalau kuburan yang di depan bangunan itu dipindahkan, kemudian tempat yang depannya kalau perlu jalan kita tutup supaya agak luas, nanti kita bisa upacara di situ. Nah, saya tidak tahu sudah sampai apa belum, karena saya sampaikan ke salah seorang putra Haji Om Kusman. Coba bicara dengan wali kota atau bicara dengan Kamil sebagai gubernur. Ini kan orang hebat, pendamping Bung Karno dalam perjuangan yang cukup luar biasa. Juga dia tidak kita kenal, mungkin anak-anak sekarang tidak tahu, ya kan. Kemudian juga nah ini salah satunya adalah Nyimas Utari Sandi Jayaningsih. Beliau adalah terik sandi dari Mataram, seorang mata-mata, kalau sekarang intelijennya lah. Ketika Mataram menyerbu ke Jakarta kalah terus, maka salah satunya adalah mengirimkan intelijen yang bisa masuk ke dalam terik sandi itu, istilahnya dom sumuruping banyu, bagaikan jarum yang masuk ke dalam air. Dia bisa masuk dan menusuk, tapi tidak ada yang kelihatan, tidak ada bunyinya. Nah, yang maju itu Nyimas Utari Sandi Jayaningsih dari Keraton Mataram.
Dia wanita cantik, yang paling cantik lah waktu itu. Untuk negerinya dia mendaftarkan diri, saya yang berangkat. Kemudian dia berangkat di Jakarta menjadi penyanyi dan penari di Gubernur Chun ya, JP Chun itu. Sampai pada akhirnya dia dibawa masuk kamar, kemudian si gubernur itu dikasih minuman mabuk dan dia bunuh. Matinya gubernur Belanda itu, gubernur jenderal Belanda itu oleh wanita ini. Nah itu kemudian beliau di Brondong habis wafat, dikuburkan di Tapos Depok. Alhamdulillah kita ke sana, kita renovasi ala kadar makamnya, kemudian kita ajak masyarakat untuk upacara 17 Agustus 2022 ya, 2022 sebelum Covid. 2019 ya, 19 kita ke sana, kita upacara di sana. Nah ini kan kenapa sampai hari ini kok belum dijadikan catatan sejarah. Mungkin anak-anak tidak tahu, tapi kalau anak-anak saya ya kita kerahkan untuk berkunjung ke sana supaya ambil pelajaran. Sempat juga kemarin kita bicarakan dengan bapak-bapak di Mabes Polri. Jikalah sampai hari ini intelijen negara belum punya hari jadinya, saya sampaikan bisa nggak kalau hari wafat Dimas Utari ini menjadi hari intelijen Indonesia. Sudah kita sampaikan. Karena ini abad ke-17. Sosok intel hebat ya. Intel hebat luar biasa, perempuan Lagi. Kita tidak usah ambil dari negara asing, tapi kita sendiri sudah punya. Nah itu ya, jadi monggo Pak, kalau iya. ngobrol santai ini ada. Ini kalau beliau kan anak penyanyi terkenal nih ya. Tapi menarik karena baru baca tadi kan dari buku ini kan Bung Karno lahir di Surabaya kan. Baru tahu. Dia anak Surabaya. Lahir di Sunan Ampel situ kan, Surabaya. Lah ini Bung Karno Surabaya. Gak roh tau, baru tahu kan? Baru tahu. Nah, ini bukti bahwa kita pelajaran sejarah kita hancur. Ini orang lahir di Surabaya, Bung Karno Surabaya sampai enggak tahu. Berarti di Surabaya tidak disuarakan selama ini. Harusnya kan Surabaya pasang tulisan gede-gede, di sinilah Bung Karno dilahirkan. Ibu tahu dari mana? Dari baca. Bukan. Selama ini tahu Bung Karno lahir di Ya nggak tahu justru. Bahkan tadi pagi pun sempat saya bertanya sama suami itu sambil masak nasi, saya tanya, "Tadi dulu deh Bu Mega tuh sebenarnya orang Jawa, orang mana sih Pak?" Aku gitu. Karena nggak tahu. Baru tadi yang ngomong itu kan? Baru tadi kan pagi. Luar biasa toh. Saya juga tiba-tiba naruh buku ini di meja. Nggak tahu mau bicara soal Bung Karno. Iya. Kenapa kata dia? Enggak kok, suaranya kayak ada logat-logat Jawanya. Enggak Pak, tapi kayak ada logat Jawanya. Ibunya Bengkulu. Iya, maksud saya gitu. Ternyata memang ada darah Jawanya dari mungkin Bung Karno mungkin. Nah, menarik ini, menarik. Izin melebar sedikit Kiai ya. Takut lupa. Ini kan juga ada ide dan gagasan dari Bang Sultan Saladin. Ini juga mau nggarap film detik-detik, ya, detik-detik kisah proklamator kita yang andilnya begitu hebat, sangat disegani lawan, dihormatin di negara manapun. Nanti Bang Saladin bisa cerita singkat biar penasaran aja. Dan mudah-mudahan Bu Mega juga dan teman-teman yang pengagum Bung Karno bisa mewujudkan ini dalam segera gitu. Karena biar generasi yang akan datang mengambil ini teladan dan bisa ngikutin jejaknya, semangat yang luar biasa, agar sekarang generasi TikTok nih pada melempem, bisa aja cuman joget-joget gak jelas gitu ya. Jadi tolong gitu, ini negara besar, pendiri bangsa ini luar biasa pengorbanannya, jangan kita kotori ya. Monggo Bang, kira-kira Bang, tadi Kiai juga Iya. Ini sebetulnya semacam obsesi lah. Mungkin kalau bisa film ini diwujudkan, ya ini buat saya yang terakhir gitu, ya kan? Yaitu ya detik-detik terakhir Bung Karno. Mungkin ya masih secara umur masih tepat lah begitu kan. Karena cukup menarik sebetulnya. Kita udah persiapan, cuman Tony Sutaraja lagi mencari investornya. Jadi gagasan itu muncul dari mana dan siapa itu?
ada beberapa teman waktu itu kan. Kenapa? Kita pengen akan kontroversial juga ini mungkin dari pihak keluarga Soeharto atau apa gini-gini gitu kan. Pernah juga sempat ngobrol sama Sukmawati, waduh kalau itu diangkat akan sangat menyayat hati kata dia gitu ya. Ya tapi gini ya, saya ingin bicara sejarah tuh biarkan sejarah dia bicara sendiri dan usah dibicarakan. Tidak usah diberi bumbu, tidak usah diberi interpretasi. Biarkan dia utuh sejarah itu pohon. Ya. Biarkan pohon itu dengan ranting-rantingnya dan tidak usah kita tambahin apa-apa. Sebetulnya memang begitu. Kalau umpamanya nanti itu kita buat versi kita, ada yang nggak setuju membuat versinya lain gitu. Itu nggak apa-apa, bagus-bagus saja kan gitu. Tapi ini ya, jadi mungkin jangan versi lah. Potret saja peristiwa. Jangan ada interpretasi. Itu yang penting. Semua kan sudah interpretasi itu versi namanya. Kalau versi bukan sejarah. Kalau versi itu sudah fikih, sudah pemikiran. Sejarah bukan pemikiran. Dia adalah potret satu peristiwa yang terentang dari satu titik ke titik lain apa adanya. Makanya saya berkata begini. Satu saat bangsa-bangsa ini harus diingatkan bahwa di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah ya ada kaidah begini, wa ma jara baina sahabi naskutu anhu wa ajral ijtihad nusbitu. Konflik yang terjadi di antara sahabat Nabi naskutu anhu, diam kita. Tapi yakinilah bahwa mereka semua dalam konflik itu adalah dalam rangka berijtihad. Itu konflik pemikiran semulanya ya, konflik pemikiran mencari yang terbaik. Nah, saya ingin seperti itu bangsa ini. Kita jangan melihat hari ini. Coba melihat kita menjadi orang bagian di hari itu. Konflik yang terjadi antara Bung Karno dengan Pak Harto dengan yang lainnya, jangan lihat sebagai konflik, tapi lihat sebagai sebuah variasi kehidupan atau riak-riak yang harus ada di satu masa supaya kita tidak terlena dalam kemapanan berpikir yang jumud gitu. Biarkan itu ada. Coba lihat sekarang misalnya antara Bung Karno dengan Buya Hamka kan, orang kan bikin tulisan Buya Hamka didolimi masuk penjara, tapi kan pada akhir hayatnya mereka tetap bersama. Mengapa mungkin Bung Karno melakukan itu? Itu adalah sikap pemerintah kan gitu. Kenapa Buya Hamka menyampaikan dakwah yang sekeras itu? Itu tanggung jawab dia sebagai bagian dari warga negara yang harus menyelamatkan negeri dari kehancuran. Bahwa pada akhirnya Buya Hamka masuk ke penjara, ada hikmahnya. Tafsir Al-Azhar di mana dia tulis? Di penjara tuh. Kalau kita runut, tidak akan bisa nulis tafsir Al-Azhar kecuali kalau dia nggak masuk penjara. Dan tidak masuk penjara kalau tidak ada Bung Karno. Coba itu. Dan pada akhirnya Bung Karno mengatakan nanti kalau aku mati sholatnya oleh Buya Hamka. Itu yang orang tidak pernah berpikir. Dan Buya Hamka tersenyum tetap menangisi kepergian Bung Karno. Apa yang terjadi antara mereka adalah riak-riak kehidupan. Ini seni berbangsa dan bernegara. Ini penting disampaikan hari ini karena apa? Kita menghadapi Pilpres. Orang menganggap bahwa kemarin kan kita bareng ya. Prabowo, Anies, terus Ganjar, sholat bareng, lebaran bareng, senyum bareng. Kok begitu capres jadi gontok-gontokan? Ini bagaimana cara berpikir kita? Nah itu karena gitu? Baru kemarin kita karena rakyat kita belum cerdas. Nah itu dia. Nah ini kan kita dalam rangka membicarakan ini dalam rangka mencerdaskan kan. Nah, gitu. Ada yang lupa lagi. Siapa yang tidak Tan Malaka? Ya betul. Beliau manusia pertama yang menyebutkan istilah Republik Indonesia kan? Ya betul. Kita tidak akan berkataan karena ini. Dan dilupakan sejarah. Tapi karena kemudian beliau dianggap kiri, pada saat itu sah-sah saja. Itu bagian dari kehidupan berpolitik, berbangsa, bernegara. Nah, maka di sini kita ke depan harus memberikan pelajaran. Tidak boleh sejarah itu ada istilah lagi tergantung siapa yang menang dalam kontestasi. Jangan lagi. Biarkan sejarah berdiri apa adanya. Jangan ada yang campur tangan. Jangan anak-anak bangsa ini diberi narasi oleh pikiranmu sendiri. Mereka punya narasi. Nah, saya ingin nanti itu tetap apapun yang terjadi dengan sejarah Bung Karno, potret saja apa adanya. Jangan ada narasi. Jangan ada narasi. Maka sutradara, produser dan semua yang terlibat termasuk Abang juga itu wajib memurnikan hatinya. Memurnikan dari kepentingan ada kebencian atau pro sana pro sini. Saya ingin potret ini utuh. Apa adanya.
Bagus. Setuju ya? Ya. Setuju. Bayangkan sampai hari ini yang namanya Tan Malaka udah jelek sekali namanya. Kemana jasa beliau? Mana perjuangan kemerdekaan beliau? Kita nggak setai kukunya lah. Bayangkan juga siapa Bung Tomo kan? Iya. Baru kemarin jadi pahlawan. Dulu-dulu Ya, karena itu kan- berseberangan dengan kekuasaan yang ada. Tapi kita harus memaknai bahwa sikap penguasa itu benar untuk kebutuhan stabilitas hari itu. Tapi menjadi tidak benar kalau kita melihatnya potret utuh, maka kita mengatakan kebijakanmu benar, ini juga benar. Gitu loh. Ya itu proses sih sebetulnya. Betul. Seperti saya kayak di Cina itu, ya kan? Waktu itu saya pernah dengar mereka lagi membuat film-film tentang pahlawan-pahlawan masa lalu. Biar itu yang ada namanya dulu apa namanya Chiang Kai-shek kayak gitu, pasti segala macem itu. Itu kadang-kadang risetnya lama loh, sampai tahunan, ada yang 5 tahun, ada 10 tahun gitu kan. Kenapa mereka buat gitu? Mereka seperti yang dibilang Kiai tadi, bicara utuh. Kenapa? Yang akan melihat itu nanti generasi kan datang. Nah ini menarik Mereka, ya. mereka itu apa namanya melihat secara utuh. Ini menarik Bang. Maksudnya mumpung masih banyak pelaku sejarah yang masih hidup, kayak masih ada Pak Sidarto yang sekarang di pres ya, ajudan Bung Karno. Kalau melalui Selan kan ajudan Bung Karno udah meninggal ya. Terus masih ada putri beliau Megawati. Mudah-mudahan Ibu Mega yang terhormat bisa mendengar, dan Ibu itu kan tahu sejarahnya kan karena mendampingi beliau juga, walaupun agak susah untuk ketemu, agak susah untuk mengunjungi di Wisma Yoso yang kami dengar begitu generasi sekarang. Nah mudah-mudahan nanti Ibu bisa, biar nanti sejarahnya itu utuh, nggak apapun nggak ada kita tutupin, karena generasi muda ini berhak untuk tahu ya. Iya. Karena Bukan berhak untuk tahu aja, tapi Wajib tahu. Wajib tahu, dan jangan Bu Mega menganggap Soekarno itu milik dia doang. iya. Nah itu penting ya. Itu penting. Jangan dikonsumsi sendiri. Nah, Kayaknya kita jadi nggak dekat dong kan gitu. Jangan lupa juga gini ya, jangan lupa Ustaz ya. Bung Karno itu sosok yang paripurna untuk ukuran kemanusiaan di kita. Ideologi Bung Karno, ajaran Bung Karno, semangat Bung Karno, ilmu Bung Karno itu didownload oleh banyak orang. Bisa jadi yang serumah itu downloadnya kurang banyak dibandingkan yang lain. Berbahagialah punya Bung Karno yang didownload banyak orang, diambil banyak orang. Jadi tidak ada bahwa Bung Karno milik Mbak Mega, milik Puan Maharani. Enggak. Kami juga bagian dari orang yang penikmat Bung Karno. Jangan kecilkan Bung Karno dengan menganggap bahwa beliau adalah milik satu rumah. Dia milik dunia. Mohon maaf, ini sering saya ulang-ulang ya. Ketika saya datang ke Mesir, kan anak-anak Indonesia lagi ngaji dengan Syekh Hisam Kamil. Syekh Hisam itu orang alim, anak muda. Baru saya datang duduk di sampingnya, lalu buka tanya jawab. Salu ya Abna Soekarno. Coba, silakan tanya anak-anak Soekarno. Soekarno disebut. Saya hampir nangis di situ. Kok seorang Syekh Hisam Kamil yang disebut bukan anak Indonesia, Soekarno. Kan luar biasa. Anak saya kan di Maroko juga. Di Maroko sama ada jalan Soekarno. Dan yang menarik ketika di Mesir itu kita cari mangga, cari buah-buahan tuh, mangga Soekarno. Mangga Soekarno. Sehebat itu Bung Karno. Kok ada anak bangsa yang seenaknya melihat kekurangannya kemudian dikembangkan seolah-olah Bung Karno nggak ada baiknya. Ini musibah. Ini musibah. Jadi sekali lagi saya ingin biarkan kami ikut mengakui sebagai anak-anak Soekarno. Biarkan seluruh anak bangsa bersukacita merasa sebagai anak Bung Karno. Jadi mohon maaf ini Mbak Mega, mohon maaf Mas Guntur, Mas Guru, semuanya. Kami ini anak Soekarno. Ya, bahwa jangan-jangan Bung Karno tidak mengakui kami lain masalah. Memang kami belum pantas. Tapi biarkan kami bangga punya Bung Karno. Itu aja. Betul. Gimana, Bang? Benar sekali. Paling tidak saya sudah melakukan ikut, ya kan, menjadi Bung Karno. Betul. Ya kan? Itu, tapi saya bukan harus minta dari Mbak Mega penghargaan atau ini, enggak gitu. Itu aja. Ya, kadang-kadang enggak ada anu lah. Karena merasa milik. Coba ada film sejarah Bung Karno dari kecil ya. Ya, saya kira
masih bisa, masih ada Bisa. pelaku Karena sejarah. istilahnya kita benar-benar buta itu cerita itu. Dan yang bisa kami lakukan, kami pada Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga sudah berapa kali, kalau malam 17 Agustus kami nginep di kuburan Bung Karno. Berita. Kita berangkat ke Blitar, kemudian baca Quran, tahlilan, dan berdoa untuk beliau. Itu yang dilakukan oleh Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga. Karena itulah yang saya sampaikan kepada teman-teman kami seluruh Indonesia, jika kalian sempat, berangkatlah ke makam Bung Karno di malam kemerdekaan. Sebab tanpa kami bangsa Indonesia dan Soekarno-Hatta, kita tidak bisa hari ini belagu bikin pengajian besar, bangga majelis zikir yang mewah, tidak bisa. Semua itu dimulai dari kami bangsa Indonesia dan Soekarno-Hatta. Maka dua orang itu biasa kami kunjungi. Kalau tidak ke Blitar, kami pasti malam 17 Agustus di kuburan Bung Hatta di Tanah Kusir. Nah, itu kegiatan kami dari Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga. Mudah-mudahan dengan cara itu saja Bung Karno masih mengatakan kamu pantas jadi generasiku. Itu aja. Amin. Boleh nggak di bagian akhir nih? Sebenarnya sih makin menarik ya, tapi kan Kiai kan mobilitas dakwahnya luar biasa ya, dan waktu udah larut. Minta ini Bang biar nggak penasaran. Abang kalau cuplikannya ya, penasaran nggak? Iya. Dikit tuh Bang. Apa itu? Inilah ceramah Bung Karno kan? Sebelum kita bikin Apa tuh? dari Bung Karno, Masih ingat nggak? abang masih ingat ya? Ada ingat Potongan. potongan ceramah Bung Karno. Sekarang tenggelam dulu sebagai Bung Karno. Ini masih hening dulu ini. Nanti Bukan. dikasih musik Lucu perjuangan. aja. Sebetulnya itu bukan dalam adegan, tapi saya selalu waktu itu menghafali beberapa pidato-pidato dia. Ya, sedikit aja ya. Sedikit-sedikit lah, banyak juga kan. Ini Ustadz. Jadi fokus ke sini lah dah. Hei tentara, hei polisi, hei rakyat, perlipat gandakan usaha membasmi pengacau-pengacau itu. Kalau kata-kata saja tidak dapat menyehatkan jiwa yang keblinger, apa boleh buat? Luar biasa. Kita apa boleh buat? Senjata berbicara. Cuman kan nggak enak. Ya kan? Wah, luar biasa ya. Masya Allah. Ini Ustadz ada aja. Kita bukan bangsa tempe. Kita bangsa bacem. Itu panjang itu. Ya, semoga saya bisa lihat sejarahnya Bung Karno melalui film dari kecil, mudah-mudahan ada yang buat Penonton channel Ya, pada suka. yang punya duit kan ada nih. Nah, coba Mbak Levi tuh kita buat serial Bung Karno juga bisa. Ya kan? Nggak tahu mungkin ini Saya kalau kiai kita ini kan bisa menjembatani apa itu? ya untuk membuat film-film tentang Saya Soekarno. tantang urunan. Ayo. Nggak ada Panjenengan yang nonton tayangan ini, kita butuh berapa duit sih? Ya, produksi 10 M Bang ya. Kalau untuk yang ini Iya. hari-hari terakhir Bung Karno Nah lah nggak sampai segitu kan? itu minimal segitu. Itu Bisa dia. termasuk promonya. Jadi kita akan membuat film hari-hari terakhir atau detik-detik akhir kehidupan Bung Karno. Itu beliau adalah sosok bintang yang memang sejak dulu menjadi Bung Karno ya. Dan beliau juga ingin mengakhiri hidup bersamaan dengan akhir cerita Bung Karno. Kobul. Jangan. Amin. Biar panjang. Ini kan dia yang setuju ini enggak. Nah, ini Artinya nggak mau obsesi. Amin jadi kabulnya itu gara-gara Amin digunakan politik sih maksudnya. Gitu. Bener kan? Bener. Jadi nggak mau ngomong Amin gara-gara Amin dibikin politik, makanya jangan pakai agama. Gitu. Jadi kita butuh sekitar 10 miliar ya. Iya. Kalau satu orang 10 juta misalnya, ayo di antara pemirsa yang menyaksikan ini, syukur-syukur misalnya Mbak Mega menyaksikan ini, Mbak Puan Maharani kecil segitu kan. Saya orang pertama yang urunan, silakan, ayo di komentar di sini Anda daftarkan nomor kontaknya, dan jika Anda siap urunan untuk mewujudkan film detik-detik terakhir kehidupan Bung Karno,
pastikan bahwa tahun ini duit kita bisa kumpul. Saya orang pertama siap lah. Ya paling nggak kalau 10 juta masih bisa lah ya, insya Allah. Yang kedua. Ayo, kalau kita siap urunan semuanya apalagi nanti teman-teman PDI kan yang merasa memiliki Bung Karno, ayo. Sekira itu ya. Saya siap sama Bung ikutan. Saladin siap 100 juta. Ya soal teknisnya terserah mau bagaimana, saya yang penting kumpul. Kita butuh 10 miliar, saya nggak ikut campur, nggak ikut main, nggak ikut apa-apaan, tapi saya hanya ingin ini terjadi, ini terwujud, dan anak-anak bangsa bisa menikmati, menghadirkan kembali sosok Bung Karno sebagai proklamator Indonesia, pejuang sejati Indonesia, dan Anda akan melihat akhir kehidupannya seperti apa. Lalu kita harus bagaimana hari ini, itu yang penting. Kiai harus jadi supervisi. Iya. Saya kehabisan kata-kata karena Kiai ini luar biasa. Rasa nasionalismenya itu seperti pejuang-pejuang tahun 45, pendiri-pendiri bangsa. Dan ini yang tidak dimiliki generasi muda. Jadi generasi muda ini karena tidak memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, dia merasa negeri kita baik-baik saja. Padahal tantangan sangat berat dari kiri, kanan, depan, belakang. Bukan generasi muda aja. Yo. Tidak dimiliki oleh yang punya uang. Nah, ayo. Ada yang lupa, Bung Karno juga pakai belangkon. Ini jati diri, identitas. Kita jangan meninggalkan budaya, Bang ya. Karena dulu kesuksesan dakwah Wali Songo melalui pendekatan budaya. Tidak ada yang tersakiti. Dakwah lewat wayang, lewat budaya, lewat seni. Melalui film itu. Tidak lewat perang, jadi lebih langgeng. Dan saya menyerukan kepada seluruh anak bangsa, terutama keluarga besar Bung Karno, pastikan haul Bung Karno di Blitar tahun ini 2024 besar-besaran. Ini tantangan yang harus dijawab. Amin. Kita gitu adakan dong. haul Bung Karno besar-besaran, lupakan keragaman pendapat, lupakan keragaman politik, kita bersama Bapak Bangsa Soekarno, kita hauli bersama-sama. Bersatu padu. Insya Allah Ya. kami dari Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga dan teman-teman yang hadir hari ini ngabring ke sana. Kita nginep di sana. Siap. Mudah-mudahan kita banyak umur. Anu dong kita. Semuanya. Itu dong. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Merdeka. Merdeka! Kiai, untuk menutup keberkahan, monggo Kiai ditutup dengan doa untuk semua bangsa kita biar tetap guyup di tengah yang lagi pada, apalagi kemarin debat capresnya udah pada adem, itu di luar tuh gontok-gontokan ya, saling pada. Enggak, Dan masa? di medsos itu, iya, jangan sampai ini kita riuh ini jangan sampai terulang lah. Kita udah belajar, kita bangsa besar, punya pengalaman, nggak ada gunanya lah. Ya, jadi kita tetap bersatu padu. Oh, Kiai didoakan bangsa Ya, ini. tapi biar saya kira seperti saya sampaikan kemarin dalam tayangan saya kemarin, dalam diskusi kemarin, ini kan pesta demokrasi. Namanya pesta, orang waras pasti menikmati hidangannya. Tapi ada saja orang yang mabuk-mabukan, ya maklum aja. Iya. Kita ingatkan jangan mabuk-mabukan di pesta ini. Kita seneng-seneng pulang bawa tentengan semua, gitu kan. Jadi ada yang pulang bawa bingkisan, ada juga yang bawa bungkusan. Itu yang penting. Jadi Pilpres aman, damai, tidak ada kebencian di antara kita. Saya mencintai Anies, saya mencintai Prabowo, saya mencintai Ganjar Pranowo. Semua kita cintai. Karena apa? Mereka keluarga kita, ya, mereka keluarga kita. Jangan ada kebencian di antara kita. Mudah-mudahan dengan pertemuan malam ini, Bung Karno, Pak Harto, dan semua para pemimpin, Jenderal Sudirman, para pahlawan tersenyum karena Indonesia ternyata masih ada. Kemudian juga kita mendoakan bukan hanya untuk Bung Karno, para pahlawan yang lain juga untuk Raden Haji Omah Irama. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat, terus bisa berkarya untuk memberikan manfaat dan nasihat bagi orang banyak. Amin ya. Itu mari kita sama-sama untuk beliau berdua lah sekurang-kurangnya ya, untuk Bung Karno dan Bang Roma Irama yang masih ada. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih Kiai kepada seluruh keluarga besar Pada Suka, keluarga besar Pondok Pesantren Unggu Puro, dan semua
sahabat-sahabat muslim, mukminin, mukminat dimanapun berada. Mudah-mudahan tayangan singkat ini, diskusi ringan ini, obrolan santai ini bisa membuka cakrawala berpikir kita, dan mudah-mudahan juga hikmah besar buat kita. Terima kasih Kiai pencerahannya, Bang Sultan Saladin, aktor senior kita, mudah-mudahan terus berkarya, mudah-mudahan beliau sehat terus. Bang Haji Roma Irama, mudah-mudahan terus bisa sehat, berdakwah lewat lagu, pesan beliau sampai gampang diingat. Dan ini juga Kiai luar biasa juga kan, Kiai kita juga 11-12 suara dengan Bang Haji Umar. Bahkan beliau juga, ini luar biasa, koleksi kasetnya nggak dimiliki mungkin oleh musisi lain ya. Musisi aja nggak punya, apalagi Kiai ya. Dan mudah-mudahan Ibu Levi beserta suami sehat semua, kita semua sehat semua, dan bangsa kita tetap rukun, guyup. Kita bangsa besar, jangan sampai terpecah belah, jangan seperti rumput kering yang mudah dibakar di musim pemilu. Seperti Kiai pesan tadi, ini pesta harus kita gembira semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf atas segala kekurangan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.